الله جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده في كل شيء تشهد الله جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده في كل شيء تشهد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang tumbuhan, keterkaitan sains dan Al-Quran. Kami mengambil referensi dari tafsir An-Nafahat Al-Makiyah, surat Al-Waqiah ayat 63 sampai dengan 67. Allah memberikan nikmat yang amat sangat banyak kepada manusia, yaitu untuk beribadah, senantiasa berdoa, bersyukur, dan menjauhi segala larangannya dan menjalankan perintahnya. Allah memberikan nikmat berupa ladang, sawah, air, tanah yang subur, dan lain sebagainya yang amat sangat banyak, yang di dalamnya terdapat sayur-sayuran yang segar, buah-buahan yang segar, yang itu merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Jika manusia ingin menghitung nikmat yang diberikannya, maka manusia tidak akan sanggup, tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Afara'aitum ma tahrusun. Ayat tersebut memiliki arti, maka terangkanlah kepadaku apa yang kalian tanam, yakni memberitahu kepadaku tanah yang kalian tanami dengan meletakkan biji di dalamnya. Oleh karena itu, Allah menetapkan karunia-Nya dengan berfirman, A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamukah yang menumbuhkannya, atau kamikah yang menumbuhkannya? Maksudnya, apakah kalian yang mengeluarkannya dari bumi dalam bentuk tanaman, atau apakah kalian yang mengeluarkan bulir dan buahnya sehingga tanaman siap panen dan buah sudah matang? Atau hanya Allah lah semata yang melakukan itu semua dan menganugerahkannya kepada kita? Usaha maksimal yang bisa kita lakukan hanyalah mengolah dan membajak tanah, lalu menabur benih padanya. Setelah itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Kita tidak ada kekuatan melebihi hal tersebut. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kepada kita semua bahwasannya tanaman itu berpotensi rusak jika bukan karena penjagaan dari Allah dan perlindungannya. Pada surat Al-Waqiah ayat 65, Lau nasya uja'alnahu hutoma. Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering. Maksud di sini adalah tanaman tersebut beserta apa yang ada padanya berupa buah-buahan menjadi hancur dan kering. Dalam artian, hancur berantakan, tidak ada manfaat dan rezeki padanya sama sekali. Fadaltum tafakahun. Maka jadilah kamu heran dan tercengang. Maksud di sini adalah kalian akan menyesali apa yang menimpa kalian, sehingga dengan demikian akan sirna kebahagiaan, kesenangan, dan kegembiraan kalian. Oleh karena itu, seharusnya manusia bersyukur bila tanaman mereka dapat menghasilkan panen yang memuaskan. Inna lamughramun. Ayat tersebut memiliki arti, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian, yakni bahwa sesungguhnya kami telah tertimpa musibah yang membinasakan kami. Kemudian, setelah itu kalian akan tahu dari mana sebenarnya kalian datang, dan karena sebab apakah kalian tertimpa musibah. Bal nahnu mahrumun. Ayat tersebut mengandung arti, bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapatkan hasil apa-apa. Oleh karena itu, panjatkanlah pujian kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menanam, memelihara,
dan menyempurnakannya hingga waktu panen untuk kalian, serta tidak mengirim perusak-perusak yang membuat kalian tidak bisa mendapatkan manfaat dan kebaikannya. Bagaimana dengan pandangan sains? Pertumbuhan tanaman dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Awal mulanya, tanaman yang berasal dari biji ditanam dan diberi air. Kemudian, bakal biji akan pecah dan menyebabkan giberellin berkembang serta munculnya akar tanaman. Setelah adanya akar tanaman, akan muncul tunas atau calon daun. Selanjutnya, pertumbuhan pada tanaman dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa nutrisi dan lingkungan. Nutrisi dibagi menjadi mikronutrisi dan makronutrisi, sedangkan lingkungan dibagi menjadi air, suhu, cahaya, dan kelembaban. Kesimpulannya adalah bahwa sains dan kandungan surah Al-Waqiah sangat berkaitan, yang mana pernyataan sains tidak ada yang berlawanan dengan pernyataan Al-Quran, sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Waqiah bahwa manusia itu hanya menanam benih, tidak lebih dari itu. Lalu sisanya adalah Allah yang menumbuhkan dan juga Allah yang menjaga. Seperti contohnya, Allah yang memberikan hujan, Allah yang memberikan cahaya matahari, dan faktor eksternal lainnya untuk tanaman bisa tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.